Shalom, salam sukacita buat kita semua. Biarlah damai Kristus selalu menaungi kehidupan kita, dan sukacita itu dapat terwujud meski dalam situasi sulit. Selamat bersukacita. Sebelum kita masuk dalam renungan ini, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dalam doa ini. Bersyukur kami kepadamu karena Engkau adalah pemilik sejati dari gereja. Terima kasih atas anugerah-Mu yang memilih dan menciptakan kami sebagai bagian dari gereja-Mu. Bimbinglah kami dalam renungan ini, agar kami dapat memahami panggilan dan tujuan-Mu bagi gereja-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan pengertian untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bersama-sama kami menjadi gereja yang setia dan aktif dalam melakukan pekerjaan baik-Mu. Kami berdoa agar Engkau memperlengkapi kami dengan karunia-Mu dan menyatukan kami dalam kasih-Mu. Ya Bapa, perkenalkanlah renungan ini, memuliakan-Mu dan menginspirasi kami untuk hidup sebagai gereja-Mu yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang tema gereja milik siapa, yang didasarkan pada ayat firman Tuhan dalam Alkitab, Efesus 2 ayat 10, yang berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda bertanya-tanya, gereja sebenarnya milik siapa? Mungkin kita seringkali tergoda untuk berpikir bahwa gereja adalah milik manusia atau lembaga gereja itu sendiri. Namun, jika kita menunjuk kepada firman Tuhan, Alkitab, kita akan menemukan jawabannya yang mengejutkan dan membebaskan. Dalam Efesus 2 ayat 10, kita belajar bahwa gereja sebenarnya adalah milik Allah. Ayat ini mengungkapkan bahwa kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hasil ciptaan Allah. Allah menciptakan kita dalam Kristus Yesus dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Dia persiapkan sebelumnya. Konsep ini memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang identitas dan tujuan gereja. Gereja bukanlah sekedar sebuah organisasi atau lembaga yang dikelola oleh manusia. Ia adalah tubuh Kristus yang hidup dan aktif, dengan Yesus Kristus sebagai kepala dan setiap orang percaya sebagai anggota yang saling berkaitan. Sebagai hasil ciptaan Allah, gereja memiliki panggilan dan tugas yang luar biasa. Panggilan itu adalah untuk hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya, untuk menjadi saksinya di dunia ini. Allah telah merencanakan pekerjaan baik yang harus kita jalani sebagai bagian dari gereja-Nya. Namun, apa yang dimaksud dengan pekerjaan baik ini? Pekerjaan baik yang dimaksudkan di sini adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup yang mencerminkan kasih dan belas kasih-Nya kepada dunia ini. Pekerjaan baik itu bisa berarti mengasihi dan melayani sesama, membagikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, dan menjadi teladan Kristus di dunia ini. Saudaraku, pekerjaan baik ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab bersama sebagai gereja. Saat kita bersatu sebagai tubuh Kristus, kita saling melengkapi dengan karunia dan bakat yang Allah berikan kepada masing-masing anggota. Kita dipanggil untuk saling mendukung, mendorong, dan membantu satu sama lain dalam melakukan pekerjaan baik yang Allah telah persiapkan.
Sebagai gereja, kita juga harus menyadari bahwa kepemilikan Allah terhadap gereja ini membawa konsekuensi penting. Gereja adalah tempat di mana Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya untuk membentuk kita menjadi seperti Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya, dan untuk mencari kehendak-Nya dalam segala hal. Ketika kita menyadari bahwa gereja adalah milik Allah, hal ini mengubah cara kita melihat dan mendekati gereja. Gereja bukanlah sekedar sebuah bangunan atau tempat berkumpulnya umat. Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup, yang setiap anggotanya memiliki peran yang unik dan penting dalam memenuhi rencana Allah. Selain itu, gereja bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan rohani dan pribadi kita sendiri. Gereja adalah alat Allah untuk menyebarkan Injil, membangun kerajaannya, dan mengasihi dunia ini. Ketika kita hidup sebagai gereja yang sesuai dengan kehendak Allah, kita menjadi saksi yang kuat dan menarik bagi dunia di sekitar kita. Dalam perjalanan kita sebagai gereja, kita akan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Namun, kita tidak perlu takut karena gereja ini adalah milik Allah. Dia adalah kepala yang bijaksana dan kuasanya bekerja dalam dan melalui kita. Kita dapat mempercayakan gerejanya kepadanya, tahu bahwa Dia akan memelihara, memperbaiki, dan membangunnya. Saudaraku, marilah kita terus bertumbuh dalam kesadaran akan kepemilikan Allah terhadap gereja ini. Marilah kita hidup dengan cara yang menghormati dan memuliakan Allah sebagai pemilik sejati. Jadilah orang yang aktif dalam pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi kita. Marilah kita bersatu sebagai gereja, mengasihi satu sama lain, dan bekerja sama untuk menyebarkan kasih Allah di dunia ini. Ingatlah, gereja adalah milik Allah. Mari kita hidup sebagai umat-Nya yang setia, menjadi terang dan garam di dunia ini, sehingga dunia akan melihat dan memuliakan Allah yang memilikinya. Bersyukurlah karena kita adalah bagian dari gereja yang dimiliki oleh Sang Pencipta dan Pemilik yang sempurna. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk menutup renungan ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh anugerah. Terima kasih kami sampaikan atas renungan ini ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau telah memperlihatkan kepada kami bahwa gereja adalah milik-Mu. Bantu kami ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan panggilan dan tujuan-Mu bagi gereja-Mu. Muliakanlah nama-Mu melalui gereja-Mu, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Bimbing kami dalam kerjaan baik yang telah Engkau persiapkan sebelumnya. Beri kami kasih-Mu yang melimpah, agar kami dapat mengasihi dan melayani sesama. Tetaplah menyatukan kami sebagai tubuh Kristus, saling mendukung dan saling membangun. Engkau adalah pemilik yang setia, yang memelihara gereja-Mu dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa agar gereja-Mu menjadi terang dan garam di dunia ini, memancarkan kasih-Mu kepada semua orang. Terima kasih atas kemurahan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Dipuji, dihormat, dimuliakan, ditinggikanlah nama-Mu hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian kita. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kemuliaan bagi Bapa kita yang penuh kemurahan. Sampai bertemu kembali dalam acara renungan harian berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.